Oke, sekarang sudah ada 202 orang. Tapi on kamera sih. Pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wabarakatuh. Kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan seterusnya. Nah, sebelumnya Ibu mau nanya nih, yang udah on kamera nih, udah pada mandi belum? Enggak, itu enggak. Udah pada mandi belum nih? Belum ya? Ada yang belum? Biar segar badan. Segar badannya kalau mandi Udah, Bu. Tadi udah mandi, sekarang udah sarapan belum? Oh iya, ada yang belum, ada yang udah ya. Nih, gimana nih? Jangan sampai ketiduran lagi ya. Iya, anak Ben. Jangan sampai ketiduran lagi pas Ibu menyampaikan materinya. Oke, sebelumnya apakah ada yang udah tahu nih nama Ibu? Ya. Belum. Kalian tuh udah ada disajikan ya mengenai pengenalan Ibu dan TU SMP Negeri 5. Di situ tuh sebenarnya udah ada nama Ibu, cuman mungkin kalian fokus aja, gagal fokus atau kurang fokus mungkin ya. Jadi nggak tahu nih Ibu ini siapa lah. Nah sebelumnya maka kali ini Ibu akan memperkenalkan diri nih secara resmi, biar kalian semua bisa mengetahui Ibu ini namanya siapa sih. Tuh, perkenalkan nama Ibu Ori Anggun. Kita memanggil Ibu dengan Bu Ori. Nggak dengar ya responnya? Makin dengar hidupnya. Tadi nggak kedengaran, Bu. Jadi nggak kedengaran. Sudah, Bu. Mikrofonnya mati, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. On mic, Bu. On mic. On mic, Bu. Bu, on mic, Bu. On mic, Bu. Mic-nya mati, Udah Bu. diam dulu. Jangan diam dulu lah. Nggak dengar. Mic-nya mati, Bu. Nggak ada suara. Nggak ada suara? Iya, Bu. Baru ada, Bu. Baru ada. Oh, baru ada. Nah, ini Ibu mau memberitahukan nih, kita bakal live streaming di YouTube. Jadi, mohon untuk tetap tertib ya. Baik, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Suara Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, tadi kayaknya apakah udah dengar perkenalan Ibu tadi? Sudah, Bu. Nggak dengar. Sudah, Bu. Bu, udah. Sudah, Bu. Oke, siapa? Siapa nama Ibu? Bu Kori. Nah, Ibu itu mengajar di kelas 8. Jadi, kalian belum dibayar. Nah, selanjutnya mungkin kalian pasti berpikir nih, aduh, BK galak nih pasti, aduh, jahat gitu kan. BK serem nih, Ibu. Jangan tenang ya, Ibu masih Di mute, Bu. Mic-nya, Bu. Bu, mic-nya, Bu. Bu, nggak dengar suaranya, Bu. nah, Mic-nya. Udah nggak dengar. Bu. masih nggak dengar? Masih, Bu. Sekarang dengar?
Dengar. Dengar, Bisa bubun. Dengar, Bu. dengar, Bu. Oke. Sekarang apa lagi ya? Nah, semuanya sudah siap menerima materi hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tolong perhatikan ya apa yang Ya, akan Bu. kita sampaikan hari ini dengan tertib karena kita sedang live streaming. Tuh, live streaming di YouTube nih kita. Jadi tolong tertib ya. Baik, Bu. Oke. Belum ya masih? Bunda aja dulu. Iya. Loading ini udah boleh dimulai nih presentasinya? Belum. Oh, masih nunggu ini jawabannya. Kalau dia bisa streaming ya Pak, streaming itu kan ada sini. Bagus ya tempatnya, tak bisa langsung. Mereka kan jadi iya. Sedikit aja kita minta dari si Korea Jawa itu sudah sebagai laporan. Oh, oke. Iya. Kan dia ada materinya, mereka tuh nanti materinya katanya ada kan? Ada. Maksud saya ini. Sembari menunggu kita live streaming di YouTube, nah dimohon untuk tertib nantinya ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Pada saat Ibu Baik, Bu. Ya, Bu. materinya, Baik, di-mute ya suaranya. Nanti kalau Ya, Bu. melontarkan pertanyaan, baru boleh untuk di-unmute suaranya. Jadi selama Ibu presentasi, Ibu mohon tertib dan juga tolong di-mute biar Ibu fokus. Baik, Bu. Yang mana tadi, Dah? Iya, Bu. Ya, Bu. Kita masih menunggu terlebih dahulu ya. Tekan mana tadi? Hah? Tekan mana tadi? Guys. Ijazahnya ya? Disuruh semua. Disuruh motif ini. SMP 3 semuanya lewat YouTube, ada yang streaming, ada yang tidak. Kenapa? Sebentar ya, sebelum kamu masuk ke materi. Ya. Berarti SMP 1 itu macam mana ya, Pak? Hanya posma loh. Tunggu sebentar ya. Posma itu IT-nya sudah Pak Ibra lah. Di SMP 1, di Nawari. Tak ada. Oke, ya masih sabar. Tenang. Kita masih menunggu. Apa? Suaranya? Oh, bisa? Sudah oke? Sudah oke? Belum? Macam mana ya? Kok susah ya? Iya, udah hotspot pribadi. Pakai hotspot itu aja lah. Kartu halo. Pakai halo itu hotspot. Hah? Wah, ini hotspot juga. Internetnya apa? Casnya mana? Masih belum, Mas. Karena masih ada teknis-teknis yang ya itu aja. Ibu Kori paham kan waktu juga. Iya. Masa kok orang dan hari terus lapor hari pertama, hari kedua. Kok aku cuma foto-foto doang ya, langsung ngikutin orang gitu loh Pak. SMP 13 yang bompak itu bisa. This user is not enabled for live streaming. Apa tuh? Udah kita isi aja nanti. Berarti nggak langsung, nanti belakangan aja. Belakangan aja? Oke, jadi udah bisa dimulai? Nggak bisa ya, nanti belakangan aja ya udah. Oke, ya. Tapi nanti masuk tetap ini tuh di belakangan. Apa kita? Akunnya kita
Kenapa? Ya, jadi ini sudah bisa dimulai. Masih udah naik 220. Ayo naik lagi dong sampai 250. Sekarang 223 orang. Tadi kata Ibu Vero ada sekitar 250 siswa. Jadi masih ada sekitar 249 berarti masih ada sekitar 24 orang lagi yang belum masuk. 25, 26 karena kurang 2. Ya, bisa dimulai. Silakan, Vero. PowerPoint-nya. Jangan lupa blank kanvasnya, kanvas. Oke. Tolong fokus ya. Aduh, tuh kelihatan. Aduh. Ayo, tutup. Oke, fokus ya. Nah, kali ini Ibu akan memaparkan atau menyampaikan mengenai materi pendidikan karakter. Nah, apa sih Bu pendidikan karakter itu? Kenapa Bu harus disampaikan? Emangnya penting Bu? Nah, manfaatnya tuh apa aja sih Bu? Terus tuh apa sih sebenarnya pendidikan karakter ini? Pasti kalian semua bertanya-tanya nih, kenapa materi ini harus disampaikan gitu. Nah, sebelum membahas ini semua, di sini kita akan membahas mengenai pendidikan karakter. Tolong jangan salah fokus atau gagal fokus sama gambar-gambar yang unjuk di PowerPoint Ibu ya. Itu biar kalian bagus aja penampilannya. Gimana? Bagus nggak PowerPoint-nya? Hidup. Bagus, Bu. Bagus, Bu. Bagus, Next slide. Bagus, Bu. Bagus, Bu. Nah, pasti kan bertanya-tanya sebelum kita membahas Ya, Bu. Bagus, Bu. Ya, bagus, Bu. Kita harus mengetahui dahulu sebenarnya pengertian dari pendidikan karakter ini apa sih? Kenapa sih penting untuk dikenalkan pada umur-umur sekarang atau bahkan sebelumnya atau bahkan pada saat TK? Nah, pendidikan kalau menurut para ahli atau para peneliti-peneliti yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu, pendidikan karakter itu merupakan pendekatan langsung. Nggak nampak pula ya itunya. Kata-kata kita dinaikkan ke atas sedikit itu. Oke. Pendidikan karakter itu merupakan pendekatan langsung untuk mendidik moral dengan memberikan pelajaran kepada peserta didik, yaitu kalian nih yang sedang masuk atau sedang melihat Ibu, tentang pengetahuan moral dasar untuk mencegah mereka melakukan perilaku yang tidak bermoral atau membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, perilakunya yang tidak bermoral itu bagaimana sih, Bu? Perilaku yang membahayakan bagi diri sendiri itu bagaimana sih, Bu? Perilaku yang seperti apa? Bisa tolong dicontohkan? Nah, bisa. Beberapa perilaku yang tidak bermoral atau membahayakan bagi diri kita itu biasanya adalah seperti pergaulan bebas, ya kan? Kekerasan anak, kekerasan remaja, lalu ada kejahatan terhadap teman, pencurian, kebiasaan menyontek, lalu penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pornografi, lalu ada perusakan milik orang lain, dan masih banyak lagi yang termasuk ke dalam perilaku yang tidak bermoral atau perilaku yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain. Sampai di sini dapat dipahami? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, jika pendidikan karakter ini itu ditetapkan atau diterapkan secara sistematis di sekolah dan juga berkelanjutan, manfaatnya tuh apa sih? Apa yang kita dapat kalau pendidikan karakter ini diterapkan secara sistematis dan juga berkelanjutan?
Nah, mari kita bahas. Agak nge-lag ya, maaf ya. Kenapa nih? Oke. Nah, jika pendidikan karakter diterapkan secara sistematis dan juga berkelanjutan, maka itu akan bermanfaat menjadi seseorang anak itu akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah suatu bekal yang penting dalam mempersiapkan kalian semua nih yang sedang join Zoom Ibu dalam mempersiapkan kalian semua untuk menggapai masa depan. Karena seseorang itu pasti akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis, jika memiliki kecerdasan emosi. Maka dari itu, pendidikan karakter ini sangat teramat penting untuk diterapkan secara sistematis dan juga berkelanjutan. Gitu. Next. Nah, di sini terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal. Bisa kita lihat ya sama-sama. Yang pertama itu ada karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Ya biasa itu ya, mengimani Tuhan dan juga cinta segenap ciptaannya itu maksudnya kita saling menghargai satu sama lain, saling mencintai, saling ya kepada sesama kita, kamu dan temanmu atau ibu dan juga guru-guru yang lain, guru kepada murid, murid kepada guru dan sebagainya. Nah, lalu yang kedua ada kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga ada kejujuran atau amanah serta diplomatis. Yang keempat ada hormat dan santun. Lalu yang kelima ada dermawan, suka tolong-menolong, dan juga gotong royong atau kerjasama. Yang keenam ada percaya diri dan pekerja keras. Lalu yang ketujuh kepemimpinan dan juga keadilan. Yang kedelapan ada baik dan rendah hati. Dan yang terakhir itu ada toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, ke-9 pilar karakter itu harus diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan. Nah, gimana Bu 9 karakter ini agar bisa menjadi karakter kita nih? Nah, itu kita bisa menggunakan yang namanya metode bukan Trinity, apa sih ya namanya? Pokoknya ada 3 nih. Yang pertama itu metode knowing the good. Yang kedua ada feeling loving the good, dan yang ketiga adalah acting the good. Bu, saya nggak ngerti bahasa Inggris, Bu. Tolong jelaskan pakai bahasa Indonesia aja. Tenang, ini kita akan membahas pelan-pelan ya. Ibu akan membahas, semoga kalian paham nih dengan pembahasan Ibu. Nah, jadi yang pertama adalah knowing the good. Knowing the good itu apa sih, Bu? Ini nih kita bisa pahami dengan mengetahui kebaikan. Jadi di sini kita diajarkan mana perilaku yang baik untuk dilakukan. Ya, jadi ini seperti yang Ibu lakukan sekarang, kan Ibu setelah memberikan nih ada 9 loh pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur. Nah, hal ini sudah termasuk ke dalam cakupan knowing the good atau mengetahui kebajikan atau kebaikan. Jadi dengan Ibu menyampaikan atau memaparkan ke-9 karakter ini, kalian tuh sudah mengetahui, oh ternyata ini loh karakter yang harus kita bangun, ini loh karakter yang harusnya kita lakukan gitu. Kalian sudah tahu, jadi sudah masuk ke dalam tahap yang pertama, yaitu mengetahui kebaikan atau kebajikan. Lalu yang kedua itu masuk ke dalam proses feeling loving the good. Wih, apa tuh Bu? Nggak ngerti juga Bu saya bahasa Inggris. Iya, ini Ibu jelaskan dalam bahasa Indonesia. Feeling loving the good, kita mulai merasakan. Kita rasakan dulu, oh ini bagus loh, ini karakternya sebenarnya baik loh untuk kita merasakan itu. Lalu kita mulai mencintai karakter itu. Oh iya, ini tuh sebenarnya bagus loh untuk diri kita. Kalau kita lakukan nanti ini tuh akan berdampak positif loh kepada kita. Maka dari itu, ketika kalian sudah mulai merasakan dan juga mencintai karakter-karakter atau kebaikan-kebaikan tersebut, maka kalian sudah masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu feeling loving the good atau mulai merasakan dan mencintai kebaikan tersebut. Ya kan? Mulai mencintai dan juga merasakan kalau karakter-karakter ini itu adalah baik untuk diri kita. Nah, lalu tahap yang ketiga, jika
kalian ingin memiliki karakter-karakter ini adalah melakukan atau action the good, melakukan kebaikan atau melakukan kebajikan tersebut. Nah, jika yang pertama kalian udah tahu, oh ini baik nih, lalu kalian masuk ke tahap kedua, oh iya sepertinya ini baik, saya akan mulai melakukan dan mencintai karakter ini, saya harus kayak gini nih. Lalu yang terakhir, lalu kalian lakukan kebaikan tersebut. Nah, jika kalian melakukannya secara terus-menerus, ketiga tahapan ini, maka itu tuh akan menjadi kebiasaan baik bagi kalian semua. Ibu contohkan misalnya satu dari sini, santun deh ya. Ibu contohkan santun. Jadi kan kita tahu nih, ibu memberitahu santun itu karakter yang bagus loh. Santun itu karakter yang baik. Jadi kita masuk tahap yang pertama adalah mengetahui, oh santun itu adalah perilaku yang baik. Oke, yang kedua lagi kita masuk ke tahapan kedua. Santun itu, oh santun ini bagus ya sebenarnya. Oh santun ini harus kita lakukan ya. Oh santun ini bermanfaat ya bagi kita. Jadi ibu mulai merasakan kalau ini tuh sebenarnya positif bagi kita, ya kan? Harusnya ini kita harus mencintai santun tersebut. Lalu ibu masuk ke tahap ketiga, ibu lakukan santun tersebut, ya kan? Santun kepada orang yang lebih tua, santun kepada teman sebaya, pokoknya santun lah ya kan kepada masyarakat sekitar. Nah, ketika ibu melakukan hal ini terus-menerus, ibu ketahui nih kalau misalnya santun itu bagus, kita mulai merasakan, oh ini bagus ternyata. Lalu ibu lakukan, ya kan? Ibu lakukan hal santun tersebut. Nah, jika ibu lakukan terus-menerus, santun tersebut nanti akan menjadi bagian dari kita atau menjadi kebiasaan baik bagi kita. Sampai di sini dapat dipahami? Nah, berarti ingat ya 3 hal tadi, dari ke-9 karakter ini tolong dilakukan yang 3 tadi. Karena ibu kalian sudah mengetahuinya, jadi udah masuk nih ke tahap pertama, udah mengetahui, oh ini nih 9 karakter yang harus kita punya, 9 karakter atau 9 kebiasaan baik yang harus kita miliki. Nah, lalu kalian mulai nanti untuk merasakan dan mulai mencintai karakter-karakter ini, lalu setelah itu kalian lakukan atau kalian laksanakan. Nah, insya Allah nanti ke-9 karakter ini akan menjadi kebiasaan baik bagi kalian semua. Oke, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nge-lag, sabar ya. Oke. Next, aduh apa tuh Bu? Angka-angka, saya mana paham. Ya, tenang. Kita pelan-pelan akan menjelaskannya. Pendidikan karakter tadi, pengenalan mengenai pendidikan karakter itu sebaiknya sudah diterapkan pada saat usia kanak-kanak malah, bukan pada saat ini, bukan pada saat sekarang, malah memang harusnya itu pada saat kanak-kanak kalian sudah mulai mengerti atau memahami atau diperkenalkan mengenai pendidikan karakter. Karena usia pada saat kanak-kanak itu terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensi pada saat nanti ia dewasa. Nah, bisa dilihat ya nih di PowerPoint Bu, 50% kecerdasan orang dewasa itu Ibu nih yang sudah enggak tua sih, masih muda juga, tapi gimana ya, kan sudah dewasa gitu ya. 50% kecerdasannya itu tuh pada terjadi ketika ibu berusia 4 tahun. 50% loh, sudah 50%. Jadi umur-umur di bawah 5 tahun itu merupakan umur-umur yang sangat penting, ya kan? Untuk kita terapkan atau mulai kita kenalkan mengenai pendidikan karakter. Lanjut nih, nambah 30% itu pada terjadi pada usia 8 tahun. Jadi 50% kita itu kecerdasannya terjadi pada umur 4 tahun, lalu naik lagi 30%, jadi 80%, sekitar 80% itu terjadi pada usia 8 tahun. Nah, 8 tahun itu sekitar kelas berapa ya? Kelas 2 SD. Nah, kelas 2 SD. Kelas 2 SD, pada saat kalian kelas 2 SD, kecerdasannya itu sudah meningkat
30%. Jadi totalnya ada 80% nih kecerdasan kalian. Nah, lalu Bu, 20%-nya lagi kemana? 20%-nya lagi itu kecerdasannya terjadi pada akhir dasawarsa kedua. Dasawarsa itu berapa sih, Bu? 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Jadi 2 dasawarsa sama dengan 20 tahun. Nah, jadi nanti antara umur 8 sampai dengan umur 20 tahun itu mulai terjadi kenaikan kecerdasan, tapi hanya sebanyak 20% aja, begitu. Nah, jadi dari sini, dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan orang-orang nih, penelitian-penelitian yang telah dilakukan para ahli mengenai ini kecerdasannya nih, peningkatan kecerdasan nih, pasti sudah dapat kita ambil kesimpulan bahwa dari sini itu pendidikan karakter itu sebenarnya harus dimulai dari dalam keluarga, ya kan, yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Karena kita lihat nih, 50% kecerdasan aja udah dari umur 4 tahun nih. Lalu naik tuh pada umur 8 tahun, sekitar kelas 2 SD. Sekarang kalian sudah SMP, berarti sudah masuk ke tahap yang ketiga. Antara 8 tahun sampai dengan 20 tahun terjadi kenaikan kecerdasan sekitar 20%. Begitu. Nah, namun mungkin bagi sebagian keluarga itu kan agak sulit ya, proses pendidikan karakter yang sistematis dan juga pokoknya sistematis, pendidikan karakter yang sistematis itu mungkin agak sulit dilakukan karena mungkin orang tuanya bekerja dari pagi hingga sore atau tidak sempat gitu. Jadi agak sulit untuk melakukan proses pendidikan karakter. Selanjutnya, dikarenakan itu, pendidikan karakter ini juga perlu diberikan saat anak-anak masuk ke dalam lingkungan sekolah, mulai dari TK, ya kan? Mulai dari TK, dari sebelum TK malah kalau misalnya ada sebelum TK itu apa ya? Pendidikan sebelum TK apa ya? PAUD ya? PAUD. Oh ya, apa tuh Pak? Ya, saya lanjut dulu ya Pak. Oke. Nah, sebelum TK malah jadi PAUD. Dari PAUD itu peran guru itu sudah sangat diperlukan dalam pengenalan atau pendidikan karakter tersebut. Mulai dari PAUD, lalu TK, lalu masuk SD, sekarang SMP nih Ibu perkenalkan kembali gitu ya kan. Nah, itu tuh sangat penting. Nah, di sini pada saat kalian memasuki sekolah, pada saat kalian memasuki sekolah dari mulai PAUD, TK, SD, SMP dan seterusnya itu, nah mulailah peran guru dalam menjalankan atau mengajarkan mengenai pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Next. Wih, apa nih? Oh, enggak. Sorry. Oke, lalu manfaatnya apa aja sih, Bu? Nih, apa nih? Enggak nampak. Ini kenapa? Oh, tanda tangan dulu. Sabar ya. Sambil. Oke, lanjut lagi. Oke, lanjut ya. Slide selanjutnya ini mengenai, jadi sebenarnya apa sih Bu manfaat dari pengenalan pendidikan karakter ini? Apakah memang bermanfaat? Gitu. Nah, diantaranya bisa kita lihat ya poin-poin yang telah Ibu tulis di PowerPoint, bisa lihat PowerPoint-nya ya. Yang pertama itu mengenai peningkatan motivasi siswa dalam meraih prestasi akademik. Jadi dengan adanya pendidikan karakter, maka motivasi siswa dalam meraih prestasi akademik juga akan meningkat. Nah, dengan adanya pendidikan karakter yang diberikan di sekolah, maka prestasi akademik dari siswa yang telah diberikan pendidikan karakter akan lebih meningkat. Nah, lalu lanjut nih poin kedua. Menurunkan perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Nah, dengan adanya pendidikan karakter yang sistematis dan juga berkelanjutan, hal tersebut dapat menurunkan perilaku negatif siswa, yang tentunya perilaku negatif itu pasti akan menghambat keberhasilan akademik kan. Perilaku negatifnya itu yang kayak mana, Bu? Perilaku negatifnya itu yang seperti apa? Nah, mungkin tadi udah dengar ya yang telah Ibu paparkan sebelumnya.
seperti kayak pergaulan bebas, kekerasan anak, kekerasan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian, kebiasaan mencontek, dan juga banyak hal yang lainnya yang pasti hal-hal negatif tersebut akan menghambat kalian dalam keberhasilan akademik. Nah, jika perilaku negatif tadi menurun, perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik tadi itu menurun, maka otomatis keberhasilan akademik yang akan diraih itu pasti meningkat. Jadi coba kalian bayangkan. Nih misalnya ibu punya perilaku negatif apa ya tadi ya? Contohnya mungkin kejahatan terhadap teman. Mungkin ibu suka gangguin teman ibu misalnya gitu. Nah, ya kan? Ibu suka mengganggu teman ibu, kan itu termasuk perilaku negatif tuh. Nah, otomatis kalau misalnya perilaku tersebut ada pada diri ibu, pasti akan menghambat keberhasilan akademik. Pasti nilai ibu pasti akan lebih rendah daripada teman-teman yang perilakunya baik. Nah, jadi jika perilaku negatif tersebut itu rendah, kalau misalnya perilaku ibu yang tadi menjahili teman atau menjahati teman itu sudah tidak ada lagi, sudah berkurang, otomatis nilai ibu juga akan lebih naik atau keberhasilan akademik ibu pasti akan lebih meningkat, ya kan? Lalu kalau perilaku negatifnya itu semakin turun, Bu, hal positifnya itu apa? Kalau misalnya udah nih negatifnya udah nggak ada, Bu, hal positif yang akan muncul tuh apa sebenarnya, Bu? Nah, beberapa kemampuan yang akan muncul itu antara lain percaya diri, lalu ada kemampuan untuk bekerja sama, ada kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, lalu ada rasa empati, dan juga kemampuan berkomunikasi serta yang lainnya. Nah, kemampuan-kemampuan tersebut akan mulai timbul ketika perilaku negatif itu menurun atau menghilang. Nah, oleh karena itu, pendidikan karakter ini sangat teramat penting untuk diterapkan. Begitu. Nah, selanjutnya ada poin terakhir. Salah satu faktor pendorong seseorang berhasil dalam masyarakat karena keberhasilan di dalam masyarakat itu dipengaruhi oleh 80% kecerdasan emosi dan 20% kecerdasan otak. Jadi, kalau misalnya kalian ingin berhasil di dalam masyarakat, pendidikan karakter ini merupakan salah satu penunjang yang lumayan berpengaruh. Karena pendidikan karakter ini kan akan membuat kalian cerdas emosinya. Sedangkan kecerdasan emosi itu mempengaruhi sekitar 80%. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya, pendidikan karakter itu sangat penting untuk dilaksanakan. Begitu, karena akan membuat kalian atau akan mempengaruhi mengenai berhasil tidak berhasilnya kalian di dalam masyarakat. Lalu, anak-anak yang bermasalah atau yang memiliki permasalahan itu biasanya udah bisa dilihat pada usia prasekolah atau sebelum sekolah. Nah, jika hal ini tidak ditangani dengan baik, maka akan terbawa sampai usia dewasa. Jadi nanti nih, jika kalian mungkin kira-kira ada kayaknya bermasalah nih Bu, anak ini lalu tidak ditangani dengan baik, maka hal tersebut bisa jadi akan mempengaruhi pada saat ia dewasa nantinya. Nah, begitu pentingnya pendidikan karakter diterapkan saat usia dini atau saat kalian sekarang ini atau bahkan sebelum-sebelumnya agar nantinya kalian akan berperilaku baik begitu. Nah, sebaliknya para remaja atau kalian semua nih yang berkarakter, yang memiliki karakter pasti akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Jadi dengan adanya pendidikan karakter, diharapkan kan kalian memiliki karakter yang baik, sehingga setelah kalian memiliki karakter yang baik, apa manfaatnya? Yaitu kalian akan terhindar dari masalah-masalah umum, seperti yang tadi telah Ibu jelaskan ya, kayak ada kenakalan, tawuran, narkoba, dan segala macam. Nah, itu kalian akan terhindar, karena perilaku kalian atau karakter kalian sudah dibimbing sejak dini begitu. Next.
Nah, seiring sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, seiring Ibu menjelaskan atau seiring Ibu memperkenalkan mengenai pendidikan karakter. Nah, semoga dalam waktu dekat tiap sekolah itu bisa menerapkan pendidikan karakter. Jadi nanti akan lahir generasi bangsa yang lebih cerdas dan juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan juga agama. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah paham dengan apa yang telah Ibu sampaikan? Paham, Bu. Kalau kalian tadi apa namanya? Dengar nggak nih suara Ibu? Tadi kebut kayaknya. Udah apa? Oh iya. Tapi ini dengar kan? Oke. Tunggu guys, tunggu ya, sabar. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya mungkin. Nanti yang bisa jawab bisa tekan mana Kak? Mana tuh? Raise hand katanya. Nggak nampak soalnya di sini gimana raise hand-nya. Mana tuh? Iya. Bagi yang bisa jawab aja. Oke. Jadi nanti yang bisa jawab silahkan raise hand-nya ya. Karena ini di mute semua nih. Jadi nanti kalau misalnya bisa jawab, bisa lah. Kan gampang tuh tadi, cuma perkenalan doang. Oke, pertanyaan pertama. Siapa nama Ibu yang bisa tunjuk tangan? Iya, siapa? Silakan Ibu Kori. Bu Mori. Ini kenapa langsung jawab? Tadi tangan dulu. Bu Mori. Yang jawab Adin, Tegar, sama Ibu tadi. Yang jawab siapa? Terserah sih. Siapa yang aja tadi? Iya, tadi siapa aja 3 orang pertama? Adin, Tegar, sama Ibnu. Cowok semua. Oh, Adin cewek, sorry. Bu Mori. Oh, Bu. Dan siapa namanya? Siapa nama Ibu? Bu Mori. Alhamdulillah. Bu Mori. Nama lengkapnya panjang banget, Bu. Sakit kepala saya Bu apalin gitu. Oke. Terus yang pertama, nice. Ini kalau misalnya kalian nanti ketemu Ibu, kalian santai aja ya, jangan terlalu karena guru BK takut. Ibu nih guru BK, takutlah saya Bu, nanti saya kena marah, nanti saya dipanggil, nanti saya dipanggil orang tua Bu, nanti saya ini masuk buku kasus, udah mulai itu ya, nanti kalian sudah mulai terngiang-ngiang hal itu, tenang, jangan takut ya, Ibu tidak akan memarahi kalian, Ibu bawa santai aja, nanti Ibu main kalian, gitu pula, santai aja, jangan takut sama Ibu. Tapi tetap sopan, oke? Oke, pertanyaan pertama tadi sudah terjawab. Hebat kalian ya, bisa ya. Pertanyaan apa ya? Coba sebutkan beberapa perilaku yang tidak bermoral. Bisa jawab silakan. Wih, banyak. Wih, 11. Wow. Oke, satu orang diundur coba sebut jawabannya. Siapa ya? Perilaku yang tidak bermoral, terserah di siapa. Siapa? Mencuri, Bu, mencuri. Mencuri, oke. Dah. Menyontek, Ada Bu. lagi? Siapa lagi tadi? Siapa lagi? Siapa lagi tadi? Ya silakan jawab. Natasha Dewanti, silakan jawab. Maklum ya, ini nggak jelas sekali soalnya. Itu Bu, tidak sering bermoral. menyontek. Silakan. Sering menyontek, Bu.
Sering menyontek, iya benar. Berarti kalian nih mendengarkan ya apa yang Ibu presentasikan. Lanjut, siapa lagi? Tadi pertama mencuri, yang kedua sering menyontek. Selanjutnya siapa apa lagi? Perilaku tidak bermoral. Banyak tuh. Irfan Martono, silakan jawab. Membantah, Bu. Apa? Membantah, Bu. Apa? Nggak dengar? Ulang jawabannya. Membantah, Bu. Membantah, Bu. Membantah. Wih, udah 3 nih. Ada lagi nggak yang bisa menyebutkan lebih dari 1 dari tangan? Silakan. Mana sih namanya? Oh tuh, Arkana Restu. Apa tuh? Silakan jawab. Iseng kepada teman, Bu. Apa? Iseng kepada teman. Oke, selain itu. Violin boleh unmute. Dimut lagi. Kenapa tuh? Duh, kasihan deh. Banyak nih yang mau jawab. Berarti kalian hebat semuanya. Sudah banyak yang tunjuk tangan. Wih. Citra. Tawuran, Bu. Kurang Bu, oke, udah jangan banyak-banyak nih kalian. Duh, ibu jadi takut nih kalian. Saya Bu. Aduh, pusing ibu jadinya. Jadi itu ya beberapa perilaku yang tidak bermoral. Tadi ada yang bilang usil pada temannya Bu. Terus itu oke, jangan hiraukan ya yang lewat-lewat. Fokus ke ibu aja. Jangan hiraukan siapapun yang lewat di belakang ibu ya. Ada usil pada teman Bu. Terus ada pencurian Bu. Apa lagi tadi ya? Perilaku menyontek Bu. Nah itu juga bagus. Kalian berarti fokus terhadap materi yang ibu berikan. Masih lama ya sebenarnya. Sampai jam 9 ya. Masih jam 8.45 sekarang. Kalian sudah ada yang mengantuk? Jangan mengantuk ya. Karena materi setelah ibu masih ada lagi. Ya kan? Setelah ini masih ada lagi ya. Oke. Nah jangan sampai tertidur. Harus lebih. Ada yang nguap tuh nampaknya. Coba nguap. Ada yang nguap tuh. Gak apa-apa. Sambil minum aja. Sambil minum biar tidak kurang oksigen. Nah tadi pertanyaannya udah bagus ya. Sudah pada fokus berarti. Coba sebutkan. Ini yang bisa tunjuk tangan ya. Sebutkan beberapa atau salah satu pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal yang bisa silakan tunjuk tangan. Ayo, siapa yang bisa? Tadi ada 9 tuh, sebutin satu aja. Salah satu pun boleh. Ayo, siapa yang bisa? Baik dan rendah hati, Bu. Apa? Hormat dan santun. Baik dan rendah hati. Buat dan rendah hati. Siapa tadi yang jawab? Siapa tadi yang namanya jawab tuh? Ayo, Bu. Siapa namanya tadi tuh yang jawab barusan? Arkana bukan? Siapa tadi tuh yang jawab? Nathan Emmanuel ya 100 dipotong pajak jadi nggak ada. 100.000 rupiah tapi dipotong pajak 100%. Dapat tepuk tangannya dari Ibu. Oke. Terus apa lagi ya? Sebelumnya kalau misalnya kalian ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kepada Ibu, Bu tinggalnya di mana? Bu umurnya berapa? Jangan ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang angkat tangan? Nggak nampak guys di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau enggak, Ibu tanya lagi nih. Nggak nampak soalnya kan ada berapa slide? Ada 10. Ini cuma kedua. Ya kan? Nggak nampak. Ini kan cuma beberapa aja. Kan ada 10. Ada yang ingin bertanya? Kalian udah ngantuk ya? Atau udah pada kelaparan nih?
Kasihan teknisi ya. Ada yang bertanya nggak? Ada yang bertanya nggak? Tegar. Tegar lu dengan kenapa? Ada yang bertanyain? Apa yang bertanya? Ya silakan Tegar. Kalau bertanya tadi kayak itu tangan deh. Jadi mau nanya enggak? Enggak jadi. Ada yang mau nanya enggak nih? Ah, tuh Tegar. Ya silakan Tegar. Ada apa yang mau ditanyakan? Ibu ngajar apa lagi selain BK? Enggak itu kan soalnya. Tadi saya angkat tangan, tak dipilih Bu ya. Apa? Mau tanya apa? Itu Amah. Tadi kan Ibu bilang kan itu Amah. Amah karakter yang tak bermoral tuh kan. Tadi kan Ibu bilang Bu. Iya. Nah, saya tadi mau jawab. Oh, tadi mau jawab, tapi nggak dapet slot untuk jawab gitu. Nah, jadi tuh tadi saya mau jawab tuh balap liar, Bu. Oh, balap liar. Iya, benar. Nama dan mengonsumsi narkoba, Bu. Nah, iya itu termasuk perilaku yang tidak bermoral. Sekarang apa ada yang ditanya enggak nih ke Ibu? Bukan Ibu tanya lagi. Ada yang boleh apakah ada pertanyaan kepada Ibu? Ada, Bu. Apa? Umur Ibu berapa, Bu? Umur agak sensitif ya. Di atas 20, di bawah 25 lah. Di bawah 30? Di bawah 25, enak aja di bawah 30, tua banget gue. Di bawah 25 guys, di atas 20. Oke, sudah terjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih Tegar. Ada lagi yang ingin bertanya? Mana? Oh, silakan Arkana. Arkana tunjuk tangan. Enggak. Tapi tunjuk tangan tuh kelihatannya. Raise hand. Kepencet, Bu. Pencet, Bu. Walah, kepencet ternyata. Laila. Giat tuh mau tunjuk tangan? Enggak. Bukan ya? Oh, enggak. Gini-gini dia. Langsung geleng-geleng. Siapa? Parasi. Mau nanya ya Parasi. Mana Parasi? Parasi, kenapa? Ada apa mau tanya? Ibu tinggal di mana, Bu? Ibu tinggal di mana, Bu? Jauh Ibu tinggalnya. Kalau dari sini sekitar berapa kilo ya? Ini batu berapa sih? Kurang, ya kira-kira 9-10 kilo dari sini lah. Oke, makasih, Bu. Banget 5 menit. Ngapa? Mau antar kue ya? Mau antar makanan? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Langsung dijawab enggak, Bu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Chris Owen. Oh, kepanasan tuh. Tinggi Ibu berapa? Tinggi Ibu berapa? Tinggi Ibu. Ya, yang pasti lebih dari 100 cm kan? Di atas 100 cm, di bawah 200 cm. Oke. Pertanyaan terjawab. Oke, sepertinya udah mau jam 9 ya, Pak. Udah mau slot yang kedua nih. Jadi sekian apa yang akan Ibu sampaikan. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Udah cukup guys. Tenang. Oke, sekian materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa diterapkan nantinya. Jangan lupa ya, 9 karakter tuh harus berkarakter dengan baik. Oke, 9 ya. Oke, sekian materi yang Ibu sampaikan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih anak-anak. Beri aplaus kepada Ibu Foli yang sudah memberi materi. Oke, semoga anak Bapak senang. Selanjutnya materi kita yaitu Pak Alif. Sambil menunggu connecting sambungan dari Pak Alif di rumahnya, ya, karena Pak Alif itu akan menyampaikan materi dari rumah. Sebentar, kita nunggu jaringan connectingnya. Jadi kalau misalnya kami call, kakak unmute. Karena kami mute permanen mereka, kalau nggak bisa. Oke. Ngomongin game-game kemarin kakak gitu. Halo, anak-anak Bapak masih tetap? Ya, sekali lagi Bapak umumkan. Setelah jam Pak Alif ini, nanti kita akan penutupan. Setelah penutupan, nanti akan ada tes. Ya, setelah tes, baru anak-anak Bapak makan, istirahat sebentar, lalu yang kelompok pertama PLS itu jam 13.30 ke SMP 4. Jangan lupa bawa fotokopi kartu keluarga, lalu bawa surat pernyataan yang dikirim Ibu Peru, itu di print ya, lalu diisi. Bawa alatnya sendiri. Ya Pak Alif. Ini pil-pil Pak. Jadi anak Bapak jangan lupa ya. Tadi Bapak ulang lagi bawa kartu keluarga, fotokopinya, bawa surat pernyataan dari orang tua, ditanda tangan orang tua, lalu bawa alat tulis, pena. Nah, nanti di SMP Negeri 4 temuin Ibu Yani ada di sana, wali kelasnya ada juga ya. Jadi kita sama-sama di SMP Negeri 4 nanti ketemunya. Yang kelompok kedua datangnya jam 14.30. Sama juga bawa fotokopi kakak, bawa surat pernyataan orang tua yang dikirim Bu Pero itu di print, dicetak ya, lalu diisi tanda tangan orang tua. Nanti di sana diserahkan. Setelah itu baru nunggu antrian untuk divaksin. Setelah selesai vaksin, setelah selesai diobservasi, silakan pulang. Bapak sarankan sebaiknya bawa HP, bawa handphonenya, sehingga nanti kalau orang tuanya mau jemput itu gampang, ya. Dan juga bawa air minum, mana tahu nunggunya lama, haus, jadi bisa minum. Kita lagi menunggu Pak Alif, lagi mau bergabung dengan kita. Pak Alifnya akan materi tentang kurikulum 13. Seperti bagaimana anak Bapak ketahui, di SMP-nya kan berbeda dengan waktu Ananda di SD. Di mana di SMP, guru itu mengajar berdasarkan mata pelajarannya. Umpama macam Bapak bahasa Inggris, Bapak ngajar bahasa Inggris saja, tidak ngajar yang lain. Pak Alif contohnya ngajar IPA. Beliau ngajar IPA aja, tidak ngajar yang lain. Jadi tidak ada guru kelas, adanya namanya wali kelas. Wali kelas itu gunanya untuk membantu anak-anak dalam menjaga hubungan dengan guru-guru lain. Seperti di kelasnya ada apa masalah, itu wali kelasnya yang bertanggung jawab. Ya, jadi sambil kita tunggu tanggungan dari Pak Alif. Semoga anak Bapak bisa mengikuti dengan baik nanti dengan Pak Alif, karena ini sangat penting berhubungan dengan kurikulum. Pak Alif bisa kedengaran Pak Alif? Halo Pak Alif, sudah connecting? Kita lagi nunggu ya jaringan dari Pak Alif. But we are waiting, kita tunggu for the connection. Halo Mr. Alif. Can you hear me?
Bisa kedengaran Pak Alif kalau saya? Dek, sini lagi, Dek. Bisa kedengaran kalau saya Pak Alif? Bisa, Pak, tapi ini unmute. Baiklah, kalau gitu saya langsung serahkan ke Pak Alif ya Pak Alif. Pak Alif handle langsung ke anak-anak. Baiklah anak-anak Bapak, selanjutnya akan Bapak serahkan kepada Pak Alif. Pak Alif akan menyampaikan materi, untuk itu mohon disimak dengan baik ya. Demikian dari Bapak, silakan Pak Alif. Cek. Bisa dengar suara Bapak? Pak. Dengar, Pak. Bisa, Pak. Dengar nggak? Pak. Bisa nih tadi. Udah diem. Oke. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Tolong nggak usah dijawab ya, biar tidak sibuk, tidak ribut. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ustaz dijawab. Ibu. Oke, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, baik. Kita sepakati. Belum. Kita sepakati ya. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang semuanya unmute dulu. Ya, karena Bapak ada di rumah. Ananda semuanya, Bapak di rumah, tidak di sekolah. Sehingga kalau Ananda semua yang sound-nya dihidupkan, maka akan terganggu. Baik, ya. Ananda semuanya, selamat datang di zona prestasi dan karakter. Kalau tadi Bu Kori sudah berbicara tentang karakter, ya, bahwa prestasi dan karakter itu saling berhubungan. Nah, Muhammad Satura, tolong di-mute-kan. Oke, terima kasih. Nah. Perkenalkan dulu nama Bapak Dr. Andes Arifur Rahman A-nya ini panjang ya. Bapak kebetulan diamanahi sebagai Wakil Kepala SMP Negeri 5 Tanjung Pinang. Kemudian sehari-hari Bapak mengajar sebagai guru IPA di kelas 9. Tapi walaupun Bapak ngajar guru IPA kelas 9, tetap Bapak selalu banyak berhubungan dengan Ananda semua yang ada di kelas 7. Ya. Jadi kalau Ananda ada hal-hal tertentu, biasanya Ibu Kepala Sekolah akan mempercayakan kepada Bapak untuk berhubungan dengan Ananda semua. Oke, apa materi yang akan Bapak sampaikan? Ngelek. Jaringannya rusak. Rusak pula. Jaringannya lagi lemah. Kendali kurikulum 2013. Ya. Suaranya kurang keras, Pak. Ya.
Pak. Suaranya kurang keras. Oke. Baik. Sekarang bagaimana? Mudah-mudahan suaranya cukup kuat nih, ya. Kedengaran, Pak. Kedengaran kok, Pak. Udah. Oke, siap, udah. Anda semuanya langsung di-mute kan. Berbicara kurikulum 2013, kita berbicara tentang proses tahapan pelaksanaan pembelajaran kurikulumnya. Ya, kita kenali dulu. Pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 itu meliputi satu, biasanya ada kegiatan pendahuluan. Ya. Dua, ada kegiatan inti. Dan ketiga adalah kegiatan penutup. Jadi Bapak Ibu guru nanti dalam melaksanakan pembelajaran ya itu biasanya melalui 3 kegiatan ini. Ya, kita lihat satu persatu. Kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan, apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Maka sebelum belajar pagi-pagi, Anda semua siapkan tempat belajarnya. Apakah di ruang tamu, di ruang tengah, di teras, atau kalau Anda senang ada tempatnya di dapur, silakan di dapur. Tetapi Bapak tidak menyarankan untuk belajar di ruang tidur. Karena biasanya nanti belajar di ruang tidur, semuanya belajar, tamunya yang tidur. Ya. Jadi tidak ada yang belajar di ruang tidur. Usahakan kalau di ruang tamu, ruang tengah, atau mungkin teras, kalau Anda punya taman, silakan di taman. Ya. Yang kedua, biasanya nanti guru akan mendiskusikan kompetensi yang perlu dikembangkan sebelumnya. Berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Ya. Ini. Jadi, untuk apa kita harus tahu kompetensi yang dipelajari? Supaya kita terarah. Apa sih yang harus kita pelajari? Oh, ini yang harus kita bisa itu. Yang ketiga, menyimak kompetensi yang harus dicapai dan manfaatnya. Karena kalau sudah belajar tentang manfaatnya, maka kita akan banyak belajar. Oh, ini manfaatnya. Jadi kita semangat belajar. Kenapa belajar IPA? Kenapa belajar IPS? Ini materi ini. Oh, supaya saya begini, dan seterusnya. Ya, itu. Yang keempat, menyimak garis besar cakupan materi. Terutama ini kalau dilakukan melalui video conference. Seperti sekarang Zoom ini. Ya, guru nanti akan melakukan video conference. Ada beberapa aplikasi, mungkin melalui Zoom meeting ini, melalui Google Meet, nanti kemudian melalui Office 365 dan sebagainya. Ya. Itu. Kemudian menyimak lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Ini yang terpenting. Apa sih penilaiannya nanti? Sekali lagi, ini yang terpenting. Penilaian ini yang harus Ananda betul-betul perhatikan. Tekniknya seperti apa, lingkupnya bagaimana. Karena guru-guru akan menilai Ananda salah satunya dari penilaian ini. Ya. Yang kedua, kegiatan inti. Kegiatan inti ini adalah proses pembelajaran
untuk mencapai kompetensi, untuk mencapai tujuan yang kemampuan yang harus kamu miliki. Bisa melalui video conference seperti sekarang ini, atau bisa juga melalui aplikasi lainnya, mungkin melalui WhatsApp, mungkin nanti melalui Google Classroom, nanti akan banyak. Mungkin di SD Ananda sudah biasa melaksanakan ini, ya, Google Classroom, WhatsApp, dan sebagainya. Atau mungkin melalui aplikasi-aplikasi lainnya. Nanti akan banyak aplikasi dan siapkan saja HP-nya. Dan tentunya kuotanya gitu, internetnya. Biasanya ini dilakukan secara interaktif. Artinya seperti tadi Bu Kori menyampaikan, Bu Kori bertanya, nanti Ananda jawab atau sebagainya. Kalau melalui video conference seperti ini. Ya. Kemudian biasanya inspiratif. Nah, guru mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi-inspirasi. Guru-guru SMP 5, guru-guru yang luar biasa. Yang mampu memberikan inspirasi-inspirasi bagi Ananda semua dalam belajar. Yang berikutnya menyenangkan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Kori, itu kan menyenangkan. Terjadi interaksi dua arah. Bergerak, bertanya, menjawab, dan sebagainya. Dan menantang. Nantang bukan nantang. Apa lo? Ya, bukan gitu. Menantang artinya begitu dikasih pelajaran, maka Ananda akan berpikir, apa yang harus dilakukan? Ya, itu harus seperti itu. Kemudian memotivasi. Nah, seperti tadi Bu Kori itu memotivasi. Ya, memotivasi supaya kamu bertanya dan bertanya. Itu hanya satu trik bagaimana untuk belajar. Banyak bertanya. Ya. Serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, pengembangan minat, bakat, perkembangan psikologis Ananda semuanya. Ini yang akan dikembangkan. Walaupun kita terbatas pertemuannya, tetapi Ananda nanti dalam pembelajaran kekhasan kurikulum 2013 harus mencakup hal-hal yang ini. Ya. Kegiatan-kegiatan ini biasanya menggunakan pendekatan yang disebut dengan pendekatan saintifik yang dikenal dengan 5M. Tidak jauh beda dengan memutus mata rantai COVID-19. 5M. Apa saja 5M itu? Mengamati, menanya, kemudian nanti kita akan lihat. Ada 5M. Ya. Oke. Kegiatan yang diguru biasanya, guru itu inilah yang disebut dengan 5M Ananda. Ya. Melakukan proses mengamati. Jadi Ananda mengamati. Apa yang harus diamati? Yang harus diamati tidak hanya barang betulan. Mengamati bisa membaca, bisa mengamati gambar, bisa mengamati video. Ya. Kemudian menanya. Setelah Ananda mengamati, maka akan timbul pertanyaan. Ungkapkanlah pertanyaan ini dalam bentuk pertanyaan lisan atau tulisan. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi, mencari dari teori-teori yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Kemudian menalar atau mengasosiasi. Ya, setelah mencari, kalau itu dalam bentuk pertanyaan, dijawab betul-betul. Ya. Kalau itu dalam bentuk rangkuman, dibuat rangkuman atau ringkasan dari materi tersebut. Baru yang terakhir, mengomunikasikan.
menyampaikan, ini Bapak Ibu hasil saya, kasih tahu ke Bapak Ibu guru. Ya, kasih tahu seperti itu. Itu mengomunikasikan, ya. Yang terpenting tadi bahwa karakteristik kurikulum 2013 itu adalah memperhatikan perkembangan sikap peserta didik. Memperhatikan perkembangan sikap Ananda. Ini yang disebut dengan karakter tadi. Tadi sudah 1 jam disampaikan oleh Ibu Kori. Apa saja antara lain mensyukuri karunia Tuhan. Mana Pak sekarang kan musim COVID. Ya kita syukuri alhamdulillah kita dapat hidup, kita dapat kesehatan. Ya. Kemudian jujur. Tadi ada bilang menyontek. Menyontek bukan perbuatan jujur. Ya, ingat. Itu jujur. Jujur itu melakukan apa adanya. Teliti. Kerjasama dengan kawan, dengan orang tua, dengan abang. Sekarang kerjasama semua harus ditingkatkan. Tidak susah. Dengan kawan bisa dengan di WA group, dengan video call dan sebagainya. Toleransi, ya, menghargai orang lain, baik dalam beragama dan sebagainya. Disiplin, kemudian taat aturan. Artinya kalau nanti mungkin akan ada Anda diberikan aturan-aturan tata tertib sekolah, maka itu harus ditaati. Menghargai pendapat orang lain, ya. Ini semua biasanya Bapak Ibu guru tercantum di dalam RPP dan di dalam silabusnya. Ya. Ananda, setelah kegiatan ini tadi, biasanya akan ada kegiatan penutup. Apa saja kegiatan penutup yang biasa dilakukan? Ini. Ada yang dilakukan oleh guru beserta peserta didik. Jadi kalau guru bertanya, silakan. Ada yang bisa meringkas atau menyimpulkan. Jangan bilang, ih Pak Guru, Ibu Guru ini bodoh. Suruh juga aku. Bukan. Ini dalam rangka melatih. Ya, membentuk karakter Ananda bagaimana bisa menyimpulkan suatu permasalahan. Ini membuat rangkuman. Yang kedua, melaksanakan refleksi. Ya, bertanya. Ini refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dan yang kita memberikan umpan balik. Biasanya pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada umpan balik yang berupa pertanyaan, soal, dan sebagainya, langsung cepat dijawab. Ya, jangan ditunda-tunda, karena ini merupakan bagian dari penilaian. Ini merupakan bagian dari penilaian. Biasanya yang dilakukan oleh guru pada kegiatan penutup adalah melakukan penilaian. Apa saja? Semua aktivitas, seperti tadi ada yang raise hand, itu semua ditulis. Siapa yang aktif? Siapa yang bertanya? Siapa yang menjawab? Nah, tadi kan ada yang protes. Saya sudah raise hand dari tadi Pak Bu. Cuma pas mau menjawab tidak kebagian, tidak dapat slot untuk menjawab. Nah, tapi itu sudah dicatat. Itu sudah bagian dari penilaian. Tadi siapa Bapak lupa namanya tadi itu. Ya, ada yang seperti itu. Ya. Itu sudah dicatat itu. Ya. Kemudian merencanakan kegiatan tindak lanjut. Biasanya kegiatan remedia atau pengayaan. Kalau mungkin ada beberapa hal, layanan konseling. Nanti dirujuk ke wali kelas atau ke Ibu Kori tadi. Ya. Itu. Pada saat ada remedi, Ananda, remedi pembelajaran ulang, Ananda cepat lakukan. Jangan ditunda-tunda. Daripada nanti menumpuk di akhir
semester. Banyak nanti ya yang harus Ananda kerjakan. Kemudian menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Mungkin biasanya akan disampaikan. Nah, itu. Ananda semuanya, apa yang harus disiapkan yang dapat mendukung proses pembelajaran di kurikulum 2013? Ya, ada sarana dan prasarana pembelajaran yang akan mendukung pembelajaran kurikulum 2013 ini. Apa saja? Prabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, ya. Kemudian prasarana, kalau yang di sekolah, ya prasarana lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel, dan sebagainya. Itu yang di sekolah. Terus, apa yang harus disiapkan di rumah? Nah ini Ananda, silakan berbicara baik-baik, komunikasikan baik-baik dengan orang tua Ananda. Apa saja yang harus disiapkan di rumah, terutama pada masa pandemi sekarang ini, di mana pembelajaran bersifat daring, dalam jaringan. Daring itu dalam jaringan. Biasa dikenal kita istilahnya dengan online. Ini, ya. Karena dalam jaringan, maka dikerjakannya belajarnya dari rumah. Guru mungkin menyampaikannya bisa dari rumah seperti Bapak sekarang ini atau dari sekolah. Ya. Apa saja sarana yang harus disiapkan oleh Ananda? Yang pertama prabot. Sekali lagi, tadi belajar kan harus menyenangkan. Maka prabot, tempat duduk, segala macam kursi, itu harus kursi yang menyenangkan, yang representatif. Ya, yang representatif. Kemudian peralatan pendidikan. Arkana kenapa ngantuk Arkana? Peralatan pendidikan. Peralatan pendidikan ini juga harus disiapkan. Jadi Ananda sekarang seperti sekarang ini, walaupun hanya Zoom seperti sekarang ini, sudah harus menyiapkan bukunya, penanya, pensilnya, semua peralatan sudah harus siap. Maka kenapa harus ada perabotnya? Jadi satu meja, mungkin meja kecil cukup. Kalau dia pakai handphone, kalau pakai laptop, di sebelahnya tetap harus ada pena, pensil, buku, harus tetap ada. Ya. Samuel dibuka kameranya. Nah. Itu. Kemudian media pendidikan, apa yang diperlukan media ini? Ya, tergantung pelajarannya. Ya. Buku dan sumber belajar lainnya. Buku pelajaran nanti mungkin perpustakaan akan membagikan buku untuk Ananda semua untuk dipelajari. Mudah-mudahan setelah dapat bisa langsung dibuka bukunya, tidak langsung dimasukin lagi ke lemari. Ya, dibuka untuk pembelajaran. Setelah perlengkapan lainnya, apa saja? HP mungkin, ya. Kalau Ananda tidak punya HP, bisa menggunakan HP dari orang tuanya, bapak, ibu. Nah, bilang ke bapak, ke ibu. Nah, biasanya yang sering agak nganggur untuk jam-jam segini, ibu tolong pinjam HP-nya dulu. Jangan buka WA ibu dulu, bukannya WA-nya WA kamu dulu. Ah, gitulah kira-kira. Kemudian kalau yang punya laptop boleh menggunakan laptop. Punya jaringan internet. Ya mohon maaf, biasanya suka ada bantuan dari kementerian. Cuma sekarang belum ada nih bantuan dari kementerian. Ya, terpaksa kita usahakan sendiri. Ya. Kemudian Pak, bagaimana apa saja yang harus disiapkan di laptop itu atau di HP itu? Kalau laptop biasanya langsung, yang di HP terutama. Kalau kamu punya HP sendiri,
tolong buang semua aplikasi-aplikasi yang tidak berguna dulu. Aplikasi TikTok, siapa yang suka TikTokan, hilangkan dulu, ya, delete dulu. Atau aplikasi lain, tolong di delete dulu lah, ya, aplikasinya. Apalagi macam Mobile Legend, terus apalagi itu, game-game online itu, hapus dulu aplikasinya. Biarkan di laptopnya aplikasinya hanya WA, ya. WhatsApp, WA, dan tetap ada WA grup kelas. Mungkin kalau ada grup mapelnya, grup mapel, minimal grup kelas. Grup kelas kamu, mungkin Bapak Ibu kamu nanti ada grup paguyubannya. Grup kelas itu kalau bisa sudah ada grup orang tuanya. Maaf, grup wali kelasnya. Ya. Jadi kamu bisa berkomunikasi dengan wali kelas. Itu. Kemudian simpankan aplikasinya Zoom. Zoom Cloud Meeting. Apa lu? Ya. Zoom. Boleh. Ya. Kemudian kalau enggak Zoom mungkin Google Meet. Siapkan Google Meet. Itu biasa lebih ringan. Ya, Google Meet-nya itu. Kemudian YouTube. Tolong tetap ada kalau YouTube. Ya, karena nanti beberapa hal materinya, sumber belajarnya dari YouTube itu. Itu yang 4 yang terpenting. Ya. Jadi, tolong disiapkan. Selebih-selebihnya, Nanda kalau Anda punya HP, selebih-selebihnya, tolong dibuang dulu lah. Ya, like TikTok, terus apalagi yang Mobile Legend dan sebagainya, ya. Oke, itu nah ya. Tuh. Dan ini yang terpenting. Mudah-mudahan Bapak Ibunya Anda yang hadir, daya dukung yang penting terutama adalah dari orang tua adalah daya dukung psikologis. Berupa perhatian, pendampingan, ya, kebersamaan, kepercayaan, motivasi. Nah ini pendampingan. Mudah-mudahan Bapak Ibunya bisa dengar, dampingi putra-putri kita dengan sabar. Jangan sampai dulu kan ada video yang orang tuanya marah-marah anaknya, dengan Pancasila segala macam tak bisa-bisa. Kan dulu ada video yang beredar seperti itu. Kira-kira ya Ananda juga tolong dengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Ya. Pendampingan hanya mendampingi, mungkin orang tua tidak semuanya pasti bisa. Kalau orang tuanya suruh belajar fisika kalau kelas 9 atau kelas 7 saja mungkin belajar fisika, IPA yang materi fisika mungkin tidak bisa untuk menyelesaikan tugasnya. Tapi mendampingi bersama-sama supaya Ananda juga lebih sabar ya dalam belajar. Ingat itu ya. Mudah-mudahan ini ya. Ananda yang berbahagia ya. Dalam penilaian ada beberapa aspek penilaian. Yang pertama adalah aspek pengetahuan. Nih. Ya, aspek pengetahuan. Aspek ini biasanya ada di dalam pembelajaran. Akan menambah wawasan serta didik. Membawa wawasan Ananda. Di dalam struktur kurikulum, kalau SD kemarin 20% itu aspek pengetahuan dan 80% karakter. Maka biasanya bagaimana suruh bekerja keras dan sebagainya itu adalah karakter. Di SMP ini meningkat pengetahuannya 40% dan karakternya 60%. Apa saja karakter? Tadi yang disampaikan oleh Bu Kori. Ya.
Ada 9 pilarnya tadi, betul kan? Bu Kori tadi menyampaikan ada 9 pilar karakter. Di situ ada 9 karakter yang utama itu, karena pilar. Yang lainnya banyak, misalnya kerja keras, santun, ya, dengan orang tua, baik dengan orang tua, membantu orang tua. Itu adalah karakter-karakter itu. Dan semua ini dipelajari melalui proses pengetahuan. Maka tadi ada komunikasi, ada kolaborasi. Kolaborasi itu kerjasama. Bagaimana membentuk karakter kerjasama? Ya di pelajaran ini. Belajar dengan bekerja sama dan sebagainya. Ya, itu. Apa gitu kan. Jadi pada kurikulum 2013, ini karakteristik kurikulum 2013, ada integrasi pendidikan karakter di dalam pembelajaran ini. Maka tadi harapan Bu Kori, mudah-mudahan di semua sekolah ini sudah ada pembentukan karakter, sudah di SMP 5 sudah dilakukan PPK. Ya. Pengasuhan. Tuh. Ya. Oke. Aspek penilaian yang kedua adalah keterampilan. Keterampilan ini adalah tujuannya meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, mengerjakan. Apa ini? Soal, misalnya. Proyek. Jadi Ananda mengerjakan soal, pengerjaan keterampilan, melaksanakan proyek, keterampilan membuat teks, keterampilan menjawab soal lisan, mengerjakan misalnya kalau olahraga, itu membuat video dan sebagainya. Ini Ananda harus dilakukan dengan baik. Ya. Ini harus dilaksanakan dengan baik. Kerjakan. Mungkin nanti dalam prakarya Ananda disuruh memasak, divideokan untuk ini, silakan memasak ya. Kalau masak air saja sampai gosong ya keterlaluan lah gitu. Kalau masak telur ceplok saja mungkin bisa semua. Itu akan ada biasanya nanti di prakarya. Di olahraga ada mungkin lari-lari kecil dan sebagainya. Kalau di IPA bagaimana Ananda menanam. Memang sebenarnya sepele gitu. Tapi ini akan membantu Ananda untuk berlatih keterampilan Ananda nanti, walaupun di rumah. Karena biasanya di sekolah kan, sekarang di rumah. Yang terpenting adalah keterampilan mengerjakan soal. Itu tolong ya, Ananda latihkan betul. Dan yang terpenting adalah aspek penilaian sikap dan perilaku. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap tadi. Sehingga Ananda akan terbentuk menjadi siswa yang berkarakter. Ya. Ananda akan memiliki jiwa-jiwa yang sangat santun. Aspek penilaian yang dilakukan oleh guru ini biasanya berupa jurnal harian. Sekarang nih, kalau Zoom, jangan kira ini tidak nampak. Arkana misalnya Arkana nih apa lama tidur. Itu sudah di jurnal hariannya. Tanggal sekian gini. Oh, Gisel dia Prayitna itu bagus, dia begini. Misalnya itu dapat nilai bagus. Ya. Oh, Parasi Roman, dia belajarnya hanya main-main, akan ditulis misalnya. Oh, dia Rafta, Dikrah. Nah, ini misalnya asik ngobrol aja. Itu akan ada tulisannya. Akan ada laporannya. Ini yang disebut dengan jurnal. Atau guru akan bertanya pada teman sejawat. Nanti akan dikirim. Nah, Parasi, siapa kawannya? Oh, kawannya Gentala.
Nah, bagaimana Gentala itu belajarnya dan segini gini nih. Gentala tuh gini. Itu akan menjadi penilaian juga. Ya. Atau bahkan diambil dari diri masing-masing. Kirim nanti Gentala itu ngirim. Saya belajarnya di rumah dengan orang tua, belajar bangun jam sekian. Itu akan menjadi penilaian. Maka nanti akan ada lembar pantau yang dikumpulkan tiap minggu, tiap hari Sabtu kalau nggak salah, tiap hari Sabtu nanti itu lembar kegiatan peserta didik, ya. Jadi Naura, Sabia, Epiza itu bangun jam berapa? Setelah bangun apakah langsung mandi atau bantu orang tua atau tidak? Belajar tidak? Apa yang dipelajari? Setelah belajar, sholat zuhur tidak? Oh sholat. Itu semua akan dinilai. Jadi nanti ada lembar-lembar pantaunya semua, ya. Oh Lepi Angelika, misalnya Lepi agamanya apa? Buddha. Nah, apakah dia ada kalau Buddha ada ke vihara, kalau agamanya Kristen ada ke gereja tidak? Nah, biasa baca doa harian tidak, dan seterusnya. Angelina juga sama, misalnya, ya, itu akan dapat penilaian. Maka nanti isilah dengan jujur lembar-lembar pantau. Ya. Itu. Ya, itulah Nanda kira-kira. Ya. Apalagi? Ini karakteristik pembelajaran K13 melalui PJJ itu Ananda, tolong diperhatikan. Yang pertama yang berperan adalah guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran ini merupakan sumber belajar. Jadi Ananda nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu guru. Ini sumber belajar. Yang kedua ada peran wali kelas. Peran wali kelas ini sebagai penghubung. Penghubung Ananda dengan guru mata pelajaran. Penghubung Ananda dengan sekolah ini. Ya. Dan yang ketiga ada peran orang tua, wali. Ya. Karena Maxwell ngapa ngantuk atau sakit? Oh, tua. Ya, orang tua atau wali. Sebagai apa? Dia sebagai pendamping. Ketiga komponen ini harus terjalin komunikasi dan koordinasi. Ya. Ini harus terjalin. Kalau tidak terjalin komunikasi dan koordinasi, maka pembelajaran K13 melalui PJJ ini tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Nih, hasil evaluasi pembelajaran di tahun 2021. Ini merupakan hasil pengamatan dan hasil analisa pelaksanaan pembelajaran tahun 2020-2021 yang tahun lalu. Ya, kakak-kakak kelas kamu di SMP 5. Yang pertama, sebagian siswa itu banyak melalaikan tugas harian sehingga terjadi penumpukan tugas di akhir semester. Kalau di SMP 5 bukan akhir semester, bahkan di tengah semester. Pada saat ada penilaian tengah semester, wah mulai ini mengerjakan tugas. Ini tahun lalu ya. Mudah-mudahan tahun ini tidak. Kelas 7 sekarang mudah-mudahan tidak. Yang kedua, terlambat mengikuti ujian sehingga tidak ada nilai ujian. Baik ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester nanti. Ini sering terlambat. Alasannya macam-macam. Padahal banyak ada karena tidur dan sebagainya. Ya. Kemudian menunda-nunda remedi. Pada saat ada yang tidak tuntas, harus remedi, maka ditunda-tunda. Ini tahun kemarin seperti banyak. Ya. Dan yang paling sering adalah
siswa dan orang tua sulit dihubungi. Oleh karena itu Ananda, Bapak berharap Ananda punya nomor HP, tolong jangan diganti-ganti. Orang tuanya juga sama. Sampaikan ke Bapak Ibu kamu, Bapak, Ibu, Mama, Papa, Bunda, Ayah, Papi, Mami, nomor HP yang diberikan, tolong jangan diganti-ganti. Ganti-ganti lagi nomornya. Ya, pakai nomor itu sajalah. Nah, nomor HP-nya. Kalau HP-nya berikan aja ke Pak Arif, tak apa-apa lah sekali-kali. Hadiah gitu ya. Oke, ya. Yes. Apa solusinya, Nak? Untuk Ananda semua ingat solusinya. Pantau terus grup WA-nya. Ananda pantau terus grup WA. WA grup Ananda, WA grup kelas, WA grup paguyuban. Terus tiap sore ya, mungkin ada info baru, kemudian pagi-pagi bangun tidur jam-jam 5 sudah buka. Mungkin karena dapat ada informasi yang terbaru. Karena kemungkinan guru akan menginformasikannya malam. Karena guru habis menyelesaikan menilai dan sebagainya, baru sempatnya malam. Tuh. Ikuti semua pembelajaran sesuai jadwal. Nanti jadwal akan diberikan. Ya. Nanti jadwal akan diberikan. Kalau perlu di-print jadwal itu. Tempelkan. Ya, di kursi, di meja di mana yang nampak. Jangan hanya satu. Jangan hanya di HP saja. Tempelkan. Kemudian tugas harian dikerjakan dan dikumpulkan segera hari itu juga. Jangan menunda-nunda. Ini tugas hariannya. Kemudian tagihan dikerjakan dan dikumpulkan dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Kalau ada tagihan-tagihan yang lain, misalnya mengerjakan apa, proyek dan sebagainya, maka ini siapa nih? Siapa tuh? Ini bisa dipantau nih, Nak. Yang bising gitu. Ya. Sekali lagi, tagihan dikerjakan dan dikumpulkan dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Jadi kalau ada misalnya tugas dikumpulkan 2 hari, kerjakan sebelum 2 hari. Ya, kerjakan sebelum 2 hari. Yang terpenting Ananda berinteraksi dengan guru mata pelajaran dan wali kelas. Guru mata pelajaran dan wali kelas, Ananda harus punya nomornya. Nomor HP-nya Ananda harus punya. Ya, jadi kalau ada pelajaran atau hal-hal yang tidak dimengerti, Ananda boleh langsung menanyakan. Ya, itu. Oke, Ananda semuanya. Selamat menggali potensi diri dan selamat berprestasi. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk memotivasi Ananda semua. Ya, mudah-mudahan bisa memotivasi diri, bisa memberikan satu pencerahan supaya Ananda di tahun ini di SMP belajarnya lebih baik lagi. Ingat, ini bukan SD lagi, SMP. Dan SMP ini adalah SMP yang zonanya adalah zona prestasi dan zona karakter. Maka motonya berpacu maju
menjulang prestasi. Berpacu maju itu adalah merupakan karakter SMP 5 yang selalu berpacu, tidak tinggal diam. Ya, tidak tinggal diam. Nah, usaha hasil itu tidak akan membohongi usaha. Kalau usaha kita berpacu maju, berpacu terus, karena kita punya karakter yang kuat, maka hasil tidak akan membohongi. Prestasi yang akan selalu menjulang. Bukan hanya prestasi sekolah, tapi juga prestasi Ananda semuanya. Terima kasih. Itu saja yang dapat disampaikan. Bapak ini dengan salam sehat semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan Ananda di rumah. Ya. Kalau tidak ada hal-hal yang sangat penting, tidak usah keluar. Ya. Itu saja Bapak kembalikan kepada host moderator yang ada di sekolah. Disilakan kepada Pak Zul atau siapa saja yang ada di sekolah untuk melanjutkan kegiatannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak mohon untuk tetap standby di depan Zoom. Akan ada info selanjutnya dari panitia PLS. Baik, terima kasih. Bapak, tolong beri tangan untuk Pak Ali. Baik, saya terus Pak Ali yang sudah memberi materi. Terima kasih banyak Pak Ali. Oke, anak-anak Bapak mohon mulai dari Senin, Selasa, Rabu hari ini anak-anak Bapak sudah mengikuti dengan baik program pengenalan lingkungan sekolah. Untuk itu Bapak ucapkan terima kasih atas nama Sekolah SMP Negeri 5. Bapak menutup program ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang tes. Ananda semuanya harus mengikuti tes ini dengan baik. Nanti akan dikirimkan linknya. Silakan kerjakan. Kami akan pantau lewat kamera jika ada kekurangan. Ya, jadi mohon kerja sendiri-sendiri. Jangan ada yang kerja sama, karena nanti akan ketahuan. Kami pantau lewat Zoom. Paham anak-anak Bapak semuanya? Ya, nanti diklik linknya, tulis namanya, ikuti perintahnya. Oke, paham? Karena akan kita mulai 10 sampai jam 11. Setelah itu Anda istirahat dan yang kelompok 1 PLS pergi vaksin di SMP Negeri 4 jam 13.30. Sebelumnya makan dulu ya, makan. Lalu bawa fotokopi kartu keluarga, bawa surat pernyataan yang sudah ditandatangani orang tua. Surat pernyataan itu di print ya, yang sudah dikirim Bu Heru. Lalu bawa alat tulis. Di sana akan ditunggu oleh Bu Yani dan wali-wali kelas 7. Demikianlah kita akan ikut ujian. Jawab saja. Sekali ada ya mengerjakannya.
anak Bapak semua, kedengaran suara Bapak ya? Kedengaran agak jempol. Oke, kirim, cek di grup PLS 1 dan di PLS 2. Bagian di PLS 1 kerjakan di PLS 1. Bagian di PLS 2 kerjakan di PLS 2. Di sana sudah Bapak kirim linknya. Selamat mengerjakan mulai dari jam 10 ini sampai jam 11. Terima kasih anak-anak Bapak. Silakan dikerjakan. Ketik di Ntar lah. Pak, soalnya mati. Pak, mau bertanya. Mau bertanya, Pak. Pak, izin bertanya. Pak, izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Pak, mau tanya, boleh ada buku coret-coret tak, Pak? Pak, suaranya mati, Pak. Oke, boleh nak pakai Pak, izin bertanya. namanya siapa nih? Saya. Nah, Salwa ya, Salwa. Jadi kemarin waktu pertama kali Zoom meeting, saya Zoom-nya di HP papa saya. Apa-apa, sekarang lanjutkan aja nih WA. Kamu tulis jawabannya kan udah dikasih di link. Coba cek di link. Tapi grupnya itu yang dikasih bukan ke saya, tapi di HP papa saya. Oh, link itu. Sekarang kamu update kamu. Oke, Bapak kirim ke chat dulu. Oke, coba lihat di chat. Yang belum yang HP-nya tidak. Pak, WA Pak. Jangan tanya. Di chatting WA ada tanya, nggak usah di sini lagi. Berisik, kasihan gangguannya lagi pertanyaan. Oke, terima kasih. Sudah cukup. Sama-sama, Pak. Belajar. Terima kasih ya. Sama.
Untuk yang baru bergabung, silakan lihat di kolom chat Zoom. Di situ sudah ada link untuk kuis tes kelas unggulan. Ini nomor saya. Saya ubah istri saya. Nomor istri 082